Intelligence, sistem analitik profitabilitas rute transportasi. Tampak depan di sini kita lihat ada overview. Di overview ini kita bisa melihat mulai dari total revenue di 269,5 juta rupiah, lalu aja total passenger atau total penumpang, ada average load factor, dan juga net profit margin. Selain itu ada ringkasan performa rute. Yang menguntungkan adalah rute dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Surabaya, namun yang merugi adalah dari Jakarta ke Semarang. Ada juga quick insight, ini analisis cepat dari AI yang mengatakan bahwa rute Jakarta Malang mengalami kerugian 38%. Pertimbangkan untuk mengurangi frekuensi atau mengubah jadwal. Peluang rute Jakarta Bandung memiliki load factor di 87%, tambahkan satu trip tambahan pada jam sibuk. Serta deteksi anomali, terdapat 3 transaksi mencurigakan pada rute Jakarta Surabaya. Di sini bisa dipilih ini 90 hari, 30 hari, 7 hari, dan 24 jam. Selain itu juga di navbar atau navigasi toolbar ada tombol refresh. Kalau kita klik tombol refresh, maka ini akan merefresh ya. Lalu kalau kita klik tombol export, karena ini saya sebelumnya pernah mendownload, ini ada file yang berbentuk Excel, nantinya kita coba download lagi saja. Lalu kita coba klik buka, maka ini kita akan diarahkan menuju ke file yang sudah di-download tadi, yang menyatakan bahwa Jakarta Bandung skornya di 85 dengan penumpang di 1250 penumpang. Revenue-nya ini berada di 87.500.000. Ya, ada load factor di 87. Lalu ini statusnya profit ya. Kita kembali saja ke halamannya. Lanjut ke tab profitability. Di tab profitability ini merupakan rincian ya dari analisis profitability setiap rute dengan skor 0 hingga 100. Contoh Jakarta Bandung skor 85. Ini sangat baik ya. Faktor penilainya itu mulai dari kontribusi setiap faktor, dari skor revenue, terus juga ada skor efisiensi biaya, skor load factor juga ya. Untuk metrik kinerja utamanya ini total revenue di 87.500.000 rupiah. Ini net profitnya di 25.500.000 rupiah. Lalu ini ada rekomendasi, pertimbangan untuk menambah satu trip tambahan pada jam sibuk, optimalkan harga tiket untuk meningkatkan revenue, dan pertahankan performa on time. Lalu kalau kita klik analisisnya, nah ini ya analisis secara detailnya ya. Ada metrik yang tadi ya, total costnya, net profitnya, dan margin. Lalu operasional matrix di 1250 penumpang tadi ya, average ticket price-nya di 70 ribuan dengan cost per kilonya di 8.500. Kita klik SWOT analisisnya di sini. Dari strength ini load faktornya tinggi di atas rata-rata industri. Lalu dari weakness-nya ini biaya operasional yang tinggi. Ada juga opportunity-nya itu di ekspansi ke jam-jam non puncak. Lalu di threats-nya ini meningkatkan kompetisi ya dari maskapai low cost-nya. Kalau kita klik tab trends, ini trendsnya revenue-nya naik ya 12,5%, dan begitu seterusnya yang lainnya pun. Kita klik tab recommendation. Di recommendation ini seperti yang tadi ya, hingga ke gunakan data analitis untuk mengidentifikasi pola perjalanan. Ini pun sama ya, bisa kita download, di ekspor ke PDF, bahkan misalnya kita klik ekspor, ini ada minta download lagi karena sebelumnya saya sudah mendownload ya. Kita klik download lagi, lalu kita klik buka.
Nah, ini bentuknya sebenarnya TXT ya, belum jadi PDF. Jadi laporan analisis rutenya dari Jakarta ke Bandung, metrik keuangannya sesuai yang tadi ya, transnya juga, analisis SWOT-nya juga. Kita klik kembali saja ya. Nah, kita ini kembali ke tab profitability ya. Kita lanjut ke tab forecast. Nah, di forecast ini juga ada pilihan ya, 7 hari, 14 hari dan 30 hari. Contoh misalnya 14 hari, lalu 30 hari begitu ya. Kita lanjut di 7 hari saja dulu. Untuk Jakarta Bandung, ringkasan prediksi ini bisa di 10.380 penumpang ya, dengan prediksi harian di 1.300 kurang lebih ya per harinya. Ini seperti yang terlihat di prediksi hariannya. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ya, mulai dari cuacanya, hari liburnya, event lokal, lalu musimannya, serta juga historis. Rekomendasi AI ini tambahkan 2 trip tambahan pada hari Sabtu Minggu katanya ya. Lalu ada performa model, ini akurasi keseluruhan dan juga MAPE atau error rate-nya ya. Kita coba lanjut ke tab simulation. Nah, di tab simulation ini kita bisa melakukan simulasi ya. Contoh Jakarta Bandung, kenaikan BBM-nya di 0% saja, perubahan harga tiket 0, perubahan trip juga 0 gitu ya. Lalu optimasi rute, jadwalnya maintenance jadwal, sama jadwal sopir optimal untuk bus berukuran sedang ya. Oke, kita klik jalankan simulasi. Nah, ini ada simulasinya, hasil simulasi perbandingan sebelum dan sesudah simulasi ya. Sebelum simulasi itu di revenue-nya 87 juta, simulasi setelahnya juga masih sama ya. Nah, ini belum kita rubah ya, coba kita rubah naikkan 10% itu ya. Nah, ini kalau kita naikkan 10% dari maksudnya ini naiknya harga BBM ya. Kalau harga BBM naik sekitar 5% katakannya, lalu kita naikkan biaya harga tiket di 10%, akan seperti apa hasilnya. Lalu kita coba klik jalankan. Ya, ini ada perubahan ya. Jadi setelah simulasi di revenue-nya menjadi 96.250.000, total cost di 58.900.000, net profit di 37 juta. Dengan rincian bahan bakar ini memakan di 22.785.000, maintenance di 7.905.000 ya. Coba kita rubah untuk kenaikan bahan bakar jika di 10%, lalu kita harga tiket naikkan jadi 15%, loading loadnya kita naikkan 18%, tripnya kita naikkan 2 hari. Kita coba hitung. Nah, ini bahan bakarnya pun mengalami perubahan ya. Ini bahan bakar jadi di 23.870.000, maintenance di 7.905.000, gaji kru di 13.950.000. Dan untuk rekomendasi ini jadi lebih banyak ya. Selain monitor dampak kenaikan harga, juga ada pastikan ketersediaan armada mencukupi, serta faktor risiko kenaikan harga terlalu tinggi dapat mengurangi permintaan. Nah, ini ya, ini ada warning juga ya. Selanjutnya kita ke tab skenario. Nah, ini di tab skenario ini kita bisa memilih ya skenario standar, mulai dari kenaikan harga 10%, elektrifikasi armada gitu ya, lalu optimasi frekuensi, ekspansi rute baru. Misalnya kita di kenaikan harga 10% terlebih dahulu ya, perubahan harga naik 10%. Oke, perubahan frekuensi tetap 0, investasi teknologi tetap 0. Kita klik jalankan skenario. Nah, ini ya,
Jadi dampak dari skenario ini revenue-nya akan di 105 juta ya. Total cost-nya 62 juta, net profit di 28 juta. Coba kalau ini kita rubah, naikin di 15%, harga frekuensinya naik di 10% aja ya. Oke. Investasi teknologi, kita gunakan investasi sekitar 50 juta ya. Kita klik jalankan skenario. Nah, ini ya skenario customnya juga mengalami perubahan ya. Revenue-nya nanti bisa di 113.750.000 gitu ya. Total cost-nya di 102.700.000. Namun memang di awal ini pastinya akan ada kerugiannya. Jadi di sini juga terlihat dari metrik investasi ROI-nya minus ya, bukan malah positif seperti itu. Tapi kalau kita menetapkan harga di tetap saja, misalnya 0%, frekuensi 11%, kita coba simulasikan lagi. Ini pun sama ya, masih minus ya, karena kondisinya ini menaikkan harga, karena nantinya menurut pembacaan data yang sudah biasanya penumpangnya akan menurun. Kita klik export Excel. Nah, ini nanti bisa terekspor ya, lalu kita klik buka. Coba kita lihat datanya. Nah, ini dari 3 skenario yang dibuat, ini dapat menjadi data acuan ya, bahwa tidak bisa sembarangan kita menentukan kenaikan harga. Contohnya kita kembali saja. Nah, ketika kita sudah kembali, terakhir kita akan ke tab routes. Nah, di tab routes ini lebih ke analisis data rute ya, performa lengkap setiap rute. Nah, ini gambaran lengkapnya ya, yang tadi juga sebenarnya sudah terdownload ya. Dan terakhir kita lihat juga settings. Ini kalau kita klik tombol settings, ini kita akan diarahkan menuju ke kelola konfigurasi dan preferensi sistemnya ya. Jadi di sini misalnya kita, nama perusahaannya adalah Route Intelligence Transport, dengan mata uangnya rupiah, bahasa Indonesia, di Jakarta base-nya ya, waktunya ya. Lalu tanggalnya, date-nya itu pakai day, month, dan years. Lalu yang kita aktifkan notifikasi mulai dari email alerts-nya gitu ya, menerima notifikasi melalui email, melalui browser. Lalu ada laporan mingguan secara otomatis dan lain sebagainya. Selain itu di tab data dan storage, ini juga nantinya ada di auto refresh ya. Kita bisa pilih, bisa weekly, daily, dan monthly. Contoh kita ambil yang daily saja. Dan terakhir, ini ada AI dan analytics. Jadi nanti ini gimana analitik dari AI-nya ya. Seperti itu. Ini pun kita bisa save, misalnya save. Nah, ini berarti kita sudah menyimpan ya pengaturan yang kita buat. Lalu kita bisa refresh default misalnya, atau kita lakukan export setting ya. Ini kita download ulang saja ya. Lalu kita klik buka. Nah, di sini ada ya datanya ya, tapi ini memang sedang belum sempurna ya. Lalu kita kalau mau import juga harusnya bisa import ya. Import data, misalnya kita di sini punya data apa gitu ya, mau kita import, tapi ini memang datanya harus posisinya berbentuk file tertentu ya, yang sudah ditentukan. Demikian penjelasan dari Route Profitability Intelligence.
sistem analitik profitabilitas rute transportasi.